Bab 4. Memanfaatkan sinar matahari yang melewati ruang antara pepohonan, Long Hao Chen dengan jelas melihat salah satu penampilan pria berpakaian hitam dan hampir berteriak ketakutan karena wajahnya, tanpa diduga, benar-benar ditutupi dengan rambut hitam. Mata kuningnya tampak sangat ganas, dan hidungnya terus bergerak-gerak, seolah-olah dia mencoba untuk mencium bau. Pada saat itulah suara sedingin es bergema di seluruh hutan, "Jangan melangkah lebih jauh. Karena kamu mengejarnya, jangan berpikir untuk kembali." Kemudian, cahaya berkilauan muncul diam-diam di langit, mengambil bentuk anggun yang dengan cepat berkelap-kelip beberapa kali, seperti kilat di tengah hutan. 7 atau 8 pengejar berpakaian hitam menegang dan kemudian jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Long Hao Chen hanya bisa melihat semak-semak di depannya ketika orang berpakaian putih dengan wajah tertutup tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Sebelum gerakan pria berpakaian putih itu terlihat, dari dadanya, beberapa titik cahaya terbang keluar. Detik berikutnya, sepertinya seluruh hutan diguncang oleh sinar cahaya itu. Long Hao Chen terpesona dan tidak bisa membuka matanya. Ketika dia akhirnya bisa melihat pemandangan di depan matanya, dia menemukan, dengan heran, bahwa pria berpakaian hitam semuanya telah menghilang. Hanya pria berpakaian putih, yang berdiri dengan tenang di tanah, yang tersisa. Semuanya terjadi terlalu cepat. Satu-satunya hal di depan Long Hao Chen sekarang adalah semak-semak. Segala sesuatu yang lain berubah menjadi debu. Sepertinya orang-orang yang tampak ganas itu tidak pernah ada di sana sejak awal. Pria berpakaian putih itu perlahan berbalik, melihat ke arah Long Hao Chen dan gadis bisu, dan dengan tenang berkata, "Keluar." Long Hao Chen merasa tegang. Jelas sekali, dia telah ditemukan. Saat itu dia melihat sepasang mata pria berpakaian putih itu. Mata itu tampak tanpa emosi, dengan pupil hitam yang tampak abu-abu. Rambut hitam panjangnya tumbuh dari belakang kepalanya, mencapai bahunya, dan dia dibalut pakaian putih sederhana tanpa hiasan apapun. Pria berpakaian putih yang tangguh membuat hati Long Hao Chen bergetar. Bagaimanapun, dia baru berusia 9 tahun, namun, saat dia menundukkan kepalanya dan melihat wajah berantakan dan pucat dari gadis bisu kecil di bawahnya, darahnya mengalir deras di dalam tubuhnya, berubah menjadi gelombang keberanian. Dengan tenang menggelengkan kepalanya ke arah gadis kecil itu, mengisyaratkan padanya untuk tidak membuat suara apapun, dia menopang dirinya dengan kekuatan kedua tangannya, dan melompat keluar dari semak-semak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang kayunya dari punggungnya. Pria berpakaian putih itu berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi bahkan seperti itu, Long Hao Chen secara naluriah dapat merasakan bahwa pria di depannya lebih kuat dari binatang buas manapun yang pernah dia temui, serta jauh lebih berbahaya. Long Hao Chen dengan tenang memegang pedang kayunya, dan dengan tegas menatap orang berpakaian putih itu. Dia hanya berharap pria itu tidak menemukan gadis kecil yang bisu itu. "Kita harus kembali." Meskipun suara pria berpakaian putih itu masih tanpa emosi, kata-kata sederhana ini membuat Long Hao Chen berkeringat, membasahi tubuhnya. Juga, pada saat itu, dengan suara jagoan, siluet yang indah muncul di depan Long Hao Chen. Dia secara mengejutkan menemukan bahwa seseorang yang bergerak dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa diikuti oleh matanya adalah gadis bisu kecil yang dia lindungi beberapa saat yang lalu. Dia sangat cepat. Long Hao Chen menatap kosong padanya. Gadis bisu kecil itu mengulurkan tangannya, menggunakan tubuh kecilnya yang kurus dan lemah untuk memblokir Long Hao Chen. Tatapan tegasnya dengan keras kepala diarahkan pada pria berpakaian putih di depannya, saat dia menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Sepertinya ekspresi di mata tanpa emosi dari pria berpakaian putih, berambut panjang, tanpa ekspresi berubah. Detik berikutnya, tubuhnya bergerak, berkelap-kelip seperti cahaya putih yang anggun. Kemudian, tanpa diduga, dan dengan kecepatan yang tak tertandingi, gadis bisu kecil di depan Long Hao Chen juga bergerak. Long Hao Chen memiliki keterampilan pengamatan yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang seusianya, tetapi dia hanya bisa melihat sesuatu yang tampak seperti pisau kecil di tangan kecil gadis bisu itu. Tubuhnya telah membuat beberapa gerakan tidak teratur, seperti harimau kecil yang galak dan tangguh. Kecepatan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang dengan energi spiritual lebih tinggi dari 20. Sayangnya, perbedaan kekuatan antara mereka berdua tidak dapat diatasi dan sebelum seseorang dapat mengambil nafas, semuanya telah selesai.
Belati gadis kecil yang bisu tidak dapat dilihat lagi, dan dia tersangkut di bawah ketiak orang yang berpakaian putih itu. Orang berpakaian putih telah menahannya, meskipun Long Hao Chen pada dasarnya tidak melihat apa yang terjadi. "Bebaskan dia!" Long Hao Chen berteriak. Menggunakan postur yang sangat standar untuk satria, pedang kayu di tangannya menghadap pria berbaju putih. Saat itu, dia benar-benar melupakan sifat mengintimidasi orang di hadapannya. Dia hanya berpikir untuk menyelamatkan gadis bisu kecil itu. Dengan sekuat tenaga, Long Hao Chen memegang pedang kayunya, bersiap untuk menyerang, tetapi kesadarannya tiba-tiba tenggelam ke dalam kegelapan saat pria berpakaian putih itu mengangkat tangannya. Di bawah ketiaknya, gadis bisu kecil itu meronta dengan keras. Pria berbaju putih itu terkejut dengan tindakan yang tiba-tiba itu, karena dia merasa bahwa di bawah ketiaknya, seluruh tubuh gadis kecil itu mulai mengeluarkan panas yang menyengat, dan lapisan cahaya merah tua juga muncul dari kulitnya. "Tenang, aku tidak akan melukainya." Suara pria berbaju putih itu akhirnya terdengar seperti suara manusia, meski dia tampak tak berdaya. Gadis bisu kecil berhenti meronta, dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria berbaju putih itu. Pria berpakaian putih itu mengangguk, menatapnya, lalu mengambil langkah maju, sebelum tiba tepat di depan Long Hao Chen. Dia mengambil tubuh Haon menggunakan satu tangan, dan menahan pandangannya. Setelah beberapa saat, pria berpakaian putih itu perlahan mengerutkan alisnya, kualitas bawaannya termasuk kelas atas, tetapi pertumbuhan tulangnya tidak mencukupi. Temperamen dan kualitas bawaannya membuatnya cocok untuk menjadi seorang ksatria yang luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia melonggarkan cengkeramannya pada gadis kecil bisu itu. Dia dengan cepat membuat beberapa gerakan tangan. Pria berpakaian putih itu berkata, prospek masa depannya sulit untuk mengatakannya. Hanya melihat kualitas alaminya, dia bisa menjadi kesatria yang luar biasa. Dia baru berusia 8 atau 9 tahun, tetapi sudah memiliki beberapa kualitas kesatria, kasih sayang, keberanian, ketekunan, dan pengorbanan. Kemungkinannya tidak terbatas, dia akan menjadi kesatria luar biasa yang akan melindungi orang-orang di sekitarnya dan pola pikir ini akan menjadi lebih penting daripada bakat alaminya. Gadis kecil itu menunjuk ke tubuhnya sendiri, lalu menunjuk ke Long Hao Chen, membuat beberapa gerakan tangan. Pria berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, keberanian yang baru saja dia tunjukkan memang pantas mendapatkan hadiah." Sekelompok cahaya putih melonjak keluar dari dada pria berpakaian putih itu, membentuk bentuk yang mirip dengan kompor putih kecil, kompor dari mana api biru tipis bersinar. Sesaat kemudian, cahaya biru dan putih menghilang, menyatu dengan tubuh pria berbaju putih itu. Dia jelas kelelahan. "Baiklah, saya baru saja menggunakan kompor tenaga spiritual untuk membantunya memilih 12 saluran standarnya, itu akan memungkinkan dia untuk mengembangkan potensinya ke tingkat yang baik. Sekarang percobaan Anda selesai, mari kita kembali." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, pria berbaju putih dengan tenang berdiri dan melambai ke gadis kecil yang bisu. Namun, di luar dugaan, gadis bisu kecil itu berlari menuju Long Hao Chen, melepas cincin biru dengan pita emas dari salah satu jarinya, dan dia meletakkannya di jari tengah Long Hao Chen di tangan kirinya. Anehnya, ketika cincin itu ditempatkan di jari Long Hao Chen, cincin itu membesar sedikit dan, pada akhirnya, sepenuhnya pas di sekitar jarinya. "Cair, kamu," pria berpakaian putih itu berteriak dengan suara kecil. Hal berikutnya yang dia lihat adalah tatapan keras kepala yang tidak fleksibel dari gadis kecil bisu itu. Dia juga mengatur ulang tumbuhan liar di sampingnya sebelum kembali ke sisi pria berpakaian putih itu. Pria berbaju putih, yang tetap diam untuk waktu yang lama, mengerutkan alisnya, mengangguk perlahan, lalu menarik tangan gadis kecil yang bisu itu dan menghilang bersamanya ke kedalaman hutan. Bab 5. Long Hao Chen perlahan sadar kembali dan berkedip beberapa kali. Dari kelihatannya, bulu matanya yang panjang ini bisa membuat gadis manapun cemburu. Dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Tiba-tiba berbalik dan duduk di tanah, dia berkata, "Apakah saya baik-baik saja?" Melihat tubuhnya yang tidak terluka, dia tidak bisa menahan perasaan rileks. Dia dikelilingi oleh keheningan total. Di dalam hutan, satu-satunya suara yang terdengar adalah tangisan burung. Menurunkan kepalanya, Long Hao Chen menemukan, di sisinya, tumbuhan liar tersusun rapi. Tertegun, dia mengusap pelipisnya sendiri. "Apakah saya benar-benar tertidur?"
Apakah itu hanya mimpi? Oh, apa ini? Dia melihat cincin di jarinya. Itu adalah cincin berwarna biru yang memancarkan kilau, bukan semacam kecerahan metalik, tapi semacam kilau porselen atau batu giok. Pola dekoratif melingkar ditutupi oleh emas dan permata seukuran sebutir beras terletak di atasnya. Batu berharga ini benar-benar tertanam di dalam cincin dan menggunakan sentuhan tangannya, dia hanya bisa merasakan permukaan kecilnya yang halus. Lingkaran dalam cincin itu seluruhnya berwarna emas. Ditekan di dekat jarinya, jari itu tampak sedikit menonjol, memberinya perasaan aneh. Long Hao Chen menatap kosong. Dia segera menyadari bahwa semua yang terjadi sebelum komanya itu nyata, tetapi dia masih bingung, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa hubungan antara gadis bisu kecil dan pria berpakaian putih itu? Juga, bagaimana pria berbaju putih membuat orang-orang berwajah ganas yang mengejarnya menghilang? Siapakah pemilik cincin ini? Untuk Long Hao Chen yang berusia 9 tahun, masalah ini hanya rumit dan dia sama sekali tidak tahu jawabannya. Berdiri, dia tanpa sadar pergi ke tempat di mana pengejar mereka menghilang. Segera, dia menemukan sesuatu yang aneh di sana. Setelah beberapa langkah, Long Hao Chen melihat bahwa di tanah yang semula penuh dengan rumput hijau, semua rumput telah menghilang dan berubah menjadi tanah tandus, dan area ini jelas-jelas cacat di beberapa tempat. Rerumputan hijau terluar hanya menyisakan bekas luka bakar hitam dan telah berubah menjadi warna yang sama dengan tanah hijau tua. Baiklah. Mari kita berhenti memikirkan hal ini, lebih baik aku segera pulang untuk memberikan sup herbal liarnya kepada ibu. Long Hao Chen memeriksa dirinya sendiri, elemental training liquid masih ada di sana, lalu dia pergi dengan mantap. Dia mengambil pedang kayu dari samping sebelum pergi ke arah rumahnya. Namun, karena dia baru saja menemukan fenomena aneh, dia menghentikan langkahnya tepat setelah mengambil pedang kayu itu. Pedang kayu itu menjadi lebih ringan, seolah-olah itu adalah sehelai bulu. Faktanya, pedang kayu di tangannya bukanlah yang digunakan ksatria asli, pedang itu memang lebih ringan dan tidak dibuat dengan cara yang sama. Pedang ini terbuat dari kayu keras dan beratnya 3,5–4 kg tetapi, meskipun demikian, dia membutuhkan pelatihan sebulan penuh sebelum dia bisa menggunakannya, pada saat itu dia memasuki Odin Hall. Apakah pedang kayu menjadi lebih ringan? Salah, tampilannya masih sama. Mungkinkah sebenarnya kekuatanku yang meningkat? Saat dia memikirkannya, kedua tangan Long Hao Chen memegang pedang dan dia berlari ke depan, menebas di depannya. Segera, sebuah suara terdengar, kekuatan pedang benar-benar membuatnya takut, tetapi tangannya tetap stabil. Dia jelas merasa bahwa kekuatan anggota tubuh dan tulangnya telah meningkat pesat. Melompat beberapa kali, dia merasa tubuhnya sekarang seringan pedang kayunya. Ini setidaknya adalah kekuatan dari tingkat energi spiritual ke-20, kan? Dalam benaknya, Long Hao Chen masih teringat wajah acuh tak acuh dan keras kepala dari gadis bisu kecil itu dan bergumam, apakah kamu yang memberiku semua ini? Besok, saya akan menilai tingkat energi spiritual saya di aula. Bagaimanapun, mari kita temui tiang kayu itu lagi. Hati seorang pemuda tidak bisa terlalu rumit. Meskipun, hari ini, banyak hal yang membuat Long Hao Chen bingung, setelah satu pemikiran tentang fakta bahwa ibunya bisa minum elemental training liquid lagi, dia mengesampingkan semua masalah ini. Bagaimanapun, gadis bisu kecil itu adalah seseorang yang baru saja dia temui, jadi dia hanya berdoa untuk keselamatannya di dalam. Sebuah halaman kecil, 2 kamar beratap jerami, beberapa rak terjerat tanaman merambat, dan beberapa sayuran yang dijemur di bawah matahari. Ini adalah rumah Long Hao Chen. Ibu, aku kembali. Pintu pondok jerami terbuka dan seorang wanita petani keluar. Long Hao Chen melihat penampilan luarnya lalu berlari kembali padanya, segera mengungkapkan senyuman. Dia adalah Bayu, ibu Long Hao Chen. Penampilan Long Hao Chen sangat mirip dengan miliknya, seolah-olah dia diukir berdasarkan penampilannya. Meskipun Bayu hanya berpakaian dan telah mengalami banyak kesulitan, tetapi penampilannya yang sangat cantik bisa sangat mengejutkan siapapun. Satu-satunya hal pada dirinya yang tidak tampak sama dengan Long Hao Chen adalah warna matanya. Untuk Bayu, mereka berwarna hitam, sedangkan untuk Long Hao Chen, mereka berwarna biru tua. Namun justru karena penampilannya yang cantik ini, kehidupan mereka berdua semakin berat. Karena penampilannya yang cantik ini, Bayu, saat sedang mengandung putranya, sering diganggu.
Meskipun masalah ini entah bagaimana telah diselesaikan, bagaimana seseorang bisa menjalani kehidupan seperti itu, meskipun mereka datang ke kota, Odin, dengan persetujuan, dia dipaksa untuk tinggal di sudut kota yang terpencil, dan mencuci pakaian adalah pekerjaannya, yang memungkinkan dia untuk mendapatkan penghasilan sedikit yang hanya cukup untuk menopang rumah tangganya. Chen Chen, kamu kembali. Bagaimana pemeriksaannya? Baiyu, dengan penuh kegembiraan, berlari ke arah putranya, memeluknya. Dia mengangkatnya, Long Hao Chen berusia 9 tahun yang tumbuh hanya di puncak perutnya. Dipengaruhi oleh keharuman ibunya yang lembut dan murni, Long Hao Chen dengan gembira menjawab, "Ibu, saya lulus." Baiyu tersenyum tipis, "Aku tahu bahwa bayi-bayi adalah yang paling mengagumkan. Cuci cepat, ibu akan menyiapkan makan siang untukmu sekarang." Long Hao Chen melompat keluar dari dada ibunya, "Biarkan aku pergi mempersiapkannya. Saya memilih beberapa tumbuhan liar yang bisa dimakan, saya akan menyiapkan sup untuk Anda minum." Saat dia mengatakan itu, dia langsung pergi ke pondok jerami. Di pintu masuknya, dia masih tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah ibunya untuk melihat. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa dia terlihat sangat bahagia hari ini. Faktanya, ibunya umumnya tidak banyak bicara di siang hari. Baiyu terus mengikuti putranya dengan matanya saat dia pergi ke dapur, bergumam, "Bai-bai, kamu mengalami waktu yang sulit." Tapi, dia menghela nafas ringan, dari matanya mengungkapkan perasaan berjuang sebelum akhirnya menahan batinnya perasaan yang akan melonjak. Malam yang sunyi berlalu. Keesokan harinya, Long Hao Chen bangun pagi dan pergi untuk makan sarapan yang disiapkan oleh ibunya sebelum melanjutkan ke Odin Hall. Saat dia tidur nyenyak, dalam mimpinya muncul pemandangan yang terjadi pada siang hari dan bahkan saat gadis kecil bisu itu memberinya cincin. Itu membuatnya bersemangat sedemikian rupa sehingga di pagi hari, ketika dia bangun, dia terlalu tidak sabar untuk menunggu lebih lama sebelum pergi untuk memastikan berapa banyak energi spiritualnya tumbuh. Karena dia datang begitu awal, ketika Long Hao Chen masuk ke Odin Hall, belum ada orang lain yang datang. Tidak ada yang berharga di Odines Hall jadi pada dasarnya tidak ada yang mengawasi, apalagi Balza, instruktur Knight yang tinggal tepat di belakang. Bergegas ke tempat pemeriksaan kemarin, di depan balok kayu, dia menarik pedang kayu dari punggungnya. Dia datang hari ini, lebih awal, hanya untuk membuktikan bahwa tebakannya benar dengan mengambil tes energi spiritual. Pedang kayu itu perlahan terangkat. Long Hao Chen terkonsentrasi, kakinya mengumpulkan kekuatan, menarik napas dalam-dalam dan, dari tangannya, pedang kayu itu turun dengan kecepatan penuh. Bab 6. Tengah desir, ping 3 suara berurutan langsung bergema tetapi mereka sama sekali berbeda. Yang pertama berasal dari potongan, yang kedua dari pedang, patah karena benturan. Itu persis pedang kayu yang tidak bisa menahan kekuatan serangan Long Hao Chen dan membentak dari tengah. Untungnya, itu tidak sepenuhnya terbagi menjadi dua bagian, kalau tidak bagian atas mungkin telah terbang ke arahnya dan menyakitinya. Dan suara terakhir adalah suara tabrakan dengan manik batu. Karena dia masih di tengah-tengah mosi, Long Hao Chen melihat dengan jelas di depannya bahwa ia secara mengesankan melambung ke divisi 25, yang tertinggi. Apakah ini nyata? Memang, fakta pedang kayu yang patah seperti ini membuktikannya. Balza pernah berkata kepadanya bahwa pedang kayu yang mereka gunakan dapat menahan paling banyak tingkat energi spiritual ke-20. Long Hao Chen tidak memiliki banyak pengetahuan tentang ksatria, tetapi fakta bahwa, dalam suatu malam, ia dipromosikan dari ksatria tahap pertama menjadi ksatria tahap kedua membuatnya sangat terkejut dan terkejut. Saat Long Hao Chen kembali ke akal sehatnya. Sambil mengucapkan suara pelan, dia menoleh tanpa sadar dan secara mengejutkan menemukan bahwa, tanpa pemberitahuan, seorang paruh baya tepat di belakangnya. Long Hao Chen terkejut, tetapi tidak takut sama sekali, dengan rasa ingin tahu menatapnya. Pria paruh baya ini memiliki perawakan tinggi kurus, rambut hitam, pupil hitam, paras tampan, dan mata cerah. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia terlihat sangat berbakat tetapi dia terlihat sangat bermartabat. Setelah menunjukkan momen kejutan, pria paruh baya itu dengan cepat kembali ke akal sehatnya, mengerut dan melihat kembali ke Long Hao Chen. "Kamu siapa?" Long Hao Chen bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Pria paruh baya itu menjawab dengan suara lemah, "Kamu baru saja lulus kemarin, ujian pengawal ksatria, jadi mulai hari ini aku adalah instruktur barumu. Anda bisa memanggil saya Guru Xingyu, XNG."
Long Hao Chen ragu-ragu berkata, tapi ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Xing Yu dengan samar berkata, kamu disebut Long Hao Chen, kamu berusia 9 tahun ini, dan ibumu disebut Bai Yu, benar kan? Long Hao Chen mengangguk. Tatapan Xing Yu tiba-tiba tenggelam, kalau begitu tunggu Balza dan kita akan lihat. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara, hanya menatap ke arah, bibirnya sedikit merajuk. Setelah beberapa saat, langkah kaki yang cepat terdengar dan Long Hao Chen melihat Balza berlari ke arah mereka dengan cepat, tetapi wajahnya terlihat sangat terkejut dan penuh hormat. Halo instruktur. Long Hao Chen segera memberi Balza salam ksatria saat dia melihatnya tiba. Namun anehnya, Balza tidak membalas salam seperti biasanya. Sebaliknya, dia buru-buru pergi ke depan Xing Yu dan dengan hormat berkata, Elder. Xing Yu mengangguk, katakan padanya bahwa saya adalah instruktur barunya. Baik. Balza bergegas menuju Long Hao Chen dan berkata, Senior Xing Yu berasal dari Balai Ksatria Kota Yuhao dan mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi instruktur ksatria Anda selama 3 tahun ke depan. Anda harus mendengarkan semua arahan yang akan dia berikan kepada Anda. Senior Xing Yu adalah ksatria sejati. Ya Pak. Long Hao Chen dengan sopan menjawab. Faktanya, dia tidak tahu apa perbedaan antara seorang ksatria semu dan ksatria sejati. Dia hanya tahu bahwa karena dia adalah instruktur barunya, dia harus berlatih dengannya. Guru Xing Yu. Saat dia memikirkan hal ini, dia dengan hormat memberi hormat pada Xing Yu. Dia benar-benar jauh lebih dewasa daripada yang lain dengan usia yang sama dan juga lebih mantap. Suara rintihan, kita harus pergi. Xing Yu mengatakan ini saat dia secara alami menyeret Long Hao Chen keluar, meraih tangannya dan menuju keluar. Sebelum dia melangkah maju, tatapannya yang tidak jelas tetap tertuju pada wajah cantik Long Hao Chen, menunjukkan wajah kesal. Guru Xing Yu, bukankah kita harus tinggal di sini untuk berlatih? Keluar dari Odin Hall, Long Hao Chen tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Xing Yu berkata, tempat ini tidak cocok. Dipengaruhi oleh ekspresi dingin Xing Yu, Long Hao Chen tidak berani bertanya lebih jauh. Tatapan Balza diarahkan ke sosok mereka saat mereka pergi. Dia terkejut dan berpikir keras, apakah senior ini tidak mengetahui statusnya sendiri? Baginya untuk mengirim salam kepada seseorang seperti saya. Untuk menjadi begitu kuat, dia setidaknya harus menjadi ksatria bumi. Tidak, mungkinkah dia seorang Radiant Knight? Astaga! Saat Xing Yu membawa Long Hao Chen pergi dari kota Odin, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan gelombang kehangatan. Perasaan sederhana dan jujur datang dari tangan Long Xing Yu, dan, di saat berikutnya, sebuah pemandangan aneh terjadi. Setiap kali jinjit Xing Yu menyentuh permukaan tanah, mereka menyeberang setidaknya 330 meter dan setelah beberapa kali bernapas, kota Odin sudah jauh dari pandangan. Untuk Long Hao Chen, kecepatan perjalanan ini luar biasa. Itu bisa digambarkan sebagai sesuatu, secepat angin dan secepat kilat, yang bisa dia lakukan hanyalah mencengkeram tangan Xing Yu dengan kuat, karena takut jatuh. Mereka melewati tempat di mana Long Hao Chen memetik tumbuhan liar yang dapat dimakan di hutan, mendaki puncak gunung ke arah yang sama. Long Hao Chen akrab dengan tempat ini, itu adalah tempat dia dibesarkan. Gunung ini disebut oleh orang-orang dari kota Odin Gunung Odin. Tapi sebelum gunung ini, ada hutan di mana binatang buas sering muncul, dan bahkan terkadang binatang ajaib. Karena itu, hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Dia pergi juga setengah tahun yang lalu karena rasa ingin tahu di kaki Gunung Odin. Di sana, dia menemukan kulit binatang buas yang terkenal, tetapi dia lari ketakutan saat melihatnya, dan mulai hari ini dan seterusnya, Long Hao Chen tidak pernah menembus jauh ke dalam hutan lagi, belum lagi Gunung Odin. Guru, ada binatang buas di sini dan bahkan mungkin binatang ajaib. Long Hao Chen mengingatkannya dengan niat baik. Xing Yu sepertinya mendengarnya, tetapi melangkah lebih cepat, langsung membawanya ke Gunung Odin. Bahkan selama proses pendakian gunung, kecepatannya tidak pernah berkurang. Pemandangan dengan cepat berlalu saat dia disapu oleh angin kencang dan rambutnya tersebar. Gunung Odin tidak terlalu tinggi, hanya 666 meter, 200 sang. Hanya setelah beberapa saat mereka sampai di puncak. 3 kabin kayu muncul di depan garis penglihatan Xing Yu. Mereka tidak memiliki halaman, itu adalah 3 kabin kayu soliter tetapi mereka terlihat benar-benar baru, mereka jelas dibangun baru-baru ini.
Ketika mereka tiba di kabin kayu, Xing Yu berhenti bergerak, memimpin Long Hao Chen untuk memasuki yang terbesar di tengah. Mereka mendorong pintu dan masuk. Kabin kayu itu memiliki bagian kayu tipis dan mengeluarkan semacam bau, tapi bukan bau yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, itu mengeluarkan bau harum. Kabin kayu di tengah adalah yang terbesar, tetapi kamar-kamar bagian dalam hanya memiliki tata letak yang paling sederhana. Hanya ada tempat tidur kayu, meja kayu, dan 2 kursi kayu. Sesederhana itu, tapi masih lebih dari rumah Long Hao Chen. Duduk. Xing Yu menunjuk sebuah kursi dan menarik kursi lainnya untuk diduduki. Long Hao Chen duduk. Meski masih muda, dia bisa merasakan gurunya cukup tangguh. Dia cukup gugup, tapi agak bersemangat pada saat bersamaan. Katakan padaku apa yang terjadi padamu kemarin? Mengapa tingkat energi spiritual Anda meningkat begitu banyak? Xing Yu dengan tenang bertanya. Wajahnya tanpa ekspresi tetapi kata-katanya dipenuhi dengan tekanan tak terlihat dari sudut pandang Long Hao Chen. Kemarin seperti ini, Long Hao Chen tidak merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan, jadi dia menceritakan semua yang terjadi sekaligus. Selama dia mendengarkan, Xing Yu hanya berkerut sekali, sedikit, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali kecuali saat itu.